penipu, Pak, yang mengatakan mereka beriman kepada pencipta langit dan bumi dan hari kebangkitan, padahal mereka bukan orang beriman. Nah, ini indikasinya adalah Bapak. Itulah makanya saya mau uji, apakah Bapak menipu diri Anda sendiri? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Itu menipu diri mereka sendiri. Seperti Bapak. Nah, mari kita uji apakah betul Bapak ini adalah menipu diri Anda sendiri. Itu Contoh. mungkin kisah di zaman dulu itu berarti. Tunggu, sabar Pak, sabar. Contoh, ketika dikatakan bahwa Yesus itu manusia, kenapa Anda menyembah Dia? Ayo. Apakah saya menyembah Yesus manusia saat ini? Manusia yang mana? Di mana Yesus sekarang ini? Al-Quran semakin benar kan? Anda ingin menipu diri Anda dengan mengatakan manusia yang mana? Anda kan tanya saya menyembah Yesus manusia di mana? Ini saya sedang menguji. Ini saya sedang menguji keautentikan Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Nah, ternyata ungkapan Anda menjawab pertanyaan saya menampakkan begitu indahnya Al-Quran ini mengatakan Anda menipu diri Anda. Saya tanya, Yesus itu manusia. Terbukti karena Yesus itu manusia. Yesus, padahal manusia Yesus sudah tunggu. lagi. Nah, ini Anda sedang menipu. Yesus itu manusia, Pak. Yesus itu manusia. Di mana sampai sekarang pun manusia. Di mana? Dia berada di langit katanya. Di langit. Kan dilihat salam Lukas. Langit terbuka, langit terbelah, kemudian dia melihat Yesus duduk di samping yang maha tinggi. Sebagai apa? Sebagai anak manusia. Itu Anda tidak paham. Kok saya jadi nggak paham? Buka kok jadi saya yang tunggu. Enggak, saya tanya dulu Bapak. Ayatnya mana? Tunggu dulu Pak, tunggu. Saya tanya dulu Bapak ini. Yesus ini manusia atau bukan? Yesus bukan manusia sekarang. Maksudnya dulu pernah jadi manusia? Yesus pernah menjadi manusia. Nah, sekarang kenapa bisa bukan manusia? Karena memang dia aslinya bukan manusia, dia adalah roh. Dari mana? Dari mana aslinya dia? Dari mana aslinya dia bukan manusia, Pak? Maksudnya dia itu tadinya apa? Pohon sagu. Roh. Oh, roh. Iya. Oh, jadi tadinya Yesus itu roh. Nah, terus makhluk yang lain tadinya apa? Makhluk yang mana? Yang lain mana? Ya termasuk Bapak. Loh. Kok jadi ke saya? Tadi pertanyaannya Yesus kan? Iya kan Anda mengatakan tadinya Yesus itu roh. Kan gitu. Ya. Nah, setelah dia menjadi manusia, rohnya yang menjadi manusia atau apa ini? Roh itu menjadi manusia. Nah, berarti bukan lagi roh. Berarti bukan lagi roh, Pak. Iya, dengar dulu. Nah, tapi faktanya Yesus hidup. Dalam diri Yesus ada roh. Ya adalah. Nah, terus yang menjadi roh, menjadi manusia ini apa? Yang menjadi manusia itu hanya sebagian dari diri Allah YHWH. Al-Quran. Illa anfusahum wa ma yashurun. Al-Quran. Kok Al-Quran? Wa ma yakhda'una. Saya berbicara tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran mengatakan Anda menipu diri Anda. Nah, ini tadi Anda mengatakan roh, tadinya roh menjadi manusia. Apalagi Anda katakan sekarang Yesus manusia sebagian apa, Pak? Sebagian roh. Ayo, Anda masih mau menipu diri Anda ini? Sebagian roh. Sebagian roh.
Sebagian roh saya terus. menjelaskan. Dengar dulu saya Aslinya. menjelaskan. Jangan potong-potong dulu. Saya kan tak potong kamu Silakan. tadi bicara. Allah YHWH itu ada tiga bagian dari dirinya yang berfungsi berbeda. Satu berfungsi sebagai pikiran, satu berfungsi sebagai mulut untuk berfirman, dan satu berfungsi sebagai Roh Kudus untuk bekerja. Jadi yang Allah firman, Allah Bapa itu itulah pikiran, Allah firman itu itulah mulut, Allah Roh Kudus itu itulah seperti tangan untuk bekerja. Nah, yang menjadi manusia itu hanya Allah firman yang bagian dari diri Allah YHWH untuk berfirman. Makanya dia tetap ada roh. Karena apa? Karena Allah Bapa dengan Allah Roh Kudus tetap bersama-sama dengan Allah firman walaupun dalam wujud manusia. Ketiganya tetap bersama, bersatu. Ada enggak yang bisa dianalogikan supaya kita bisa paham tentang bualan Bapak ini? Ada enggak misalnya motor, knalpot? Nah, tadi malam kan kita sudah menjelaskan bahwa Anda mengatakan semalam kan Anda mengatakan knalpot jadi manusia. Betul? Knalpot jadi manusia macam mana? Nah, Bapak yang mengatakan semalam. Kan Anda mengatakan pada diri Bapak ada 3 komponen. Nah, kita analogikan motor. Ada mesin, ada knalpot. Yang satu apa? Yang satu apa? Yang satu apa maunya? Yang satu apa maunya? Bapak. Setir mungkin atau sadel? Kok setir macam mana? Ya kan 3 komponen. Satu ada 3 komponen menurut Bapak. Kan Anda kita ambil analogi mobil atau motor, knalpot, mesin, yang satunya adalah joknya, oke? Nah, yang mana di antara ketiga ini yang kelak nanti menjadi individu baru? Yang mana? Yang mana maunya? Ya itu urusan Bapak, karena Bapak yang mengatakan Tuhan Anda yang 3 tapi satu hakikat itu nanti berubah menjadi manusia satunya. Yang mana yang menjadi berubah di antara motor ini? Kan seperti tadi malam kita kan sudah berbicara bahwa kalau misalnya motor itu kau ibaratkan sebagai kesatuan dari Allah Bapa dengan Allah Firman, dan knalpot itu sebagai Allah Firman. Nah, yang mana yang menjadi yang mana di antara motor ini, yang nanti menjadi pribadi baru? Yang mana? Yang menjadi pribadi baru ya knalpotnya. Apanya? Knalpot itu kan motor kan. Bagian dari motor itu kan. Iya. Kan gini loh, Pak. Kan gini loh, Pak. Gimana, Pak? Ya kan gini Pak. Gini, pada diri Tuhannya Yahudi ada firman, ada roh. Yang satu apa? Firman, roh. Yang satu apa? Bapak. Yang satu apa, Pak? Ada firman. Bapak ini apa? Roh Bapak ini apa? Ketiganya ini roh asli, Pak. Asli roh itu. Tadi kan ada roh. Itu namanya Allah Roh Kudus. Bapak ini apa? Kan ada 3 Tuhannya Anda tuh. Anda membagi-bagi Tuhannya. Anda membagi-bagi Tuhannya Yahudi itu menjadi 3, kata Bapak. Padahal 1. Nah, bagian dari diri Bapak itu Tuhannya Yahudi itu Anda bagi menjadi 3. Ya, ada 3 bagian. Yang 1 roh, yang 2 firman, yang 3 kok yang 2 macam mana? Yang 1 ya kan 3 Tuhan Anda. Iya, Allah Bapa, Allah Firman, dan Allah Roh Kudus. Nah, iya, Allah Roh, Allah Roh, Allah Anak. Yang satu Allah apa? Yang satu ini kan Allah Roh Kudus. Aduh, kan sudah dijelas. Kan sudah jelas, Pak. Iya, Allah Firman kan perkataan, Allah Roh Kudus kan roh, Allah Bapa bukan perkataan Allah Firman. Dengar dulu, Allah Firman itu Allah yang berfirman. Terus Yesus ini apa? Ada nggak Yesus di situ pada saat Yesus 3? Itu Allah yang berfirman. Yesus adalah Allah. Berarti pada saat dia sendiri, ya,
masih pada dirinya, belum ada ciptaan, Yesus sudah ada di situ. Ya, Yesus itulah yang menciptakan semua jagat alam ini. Iya, Yesus itu kan daging, Pak. Nah, mana yang Yesus di sini? Yesus sebelum ada alam menjadi daging, sebelum menjadi daging dia tidak adalah roh. Yesus ini yang menjadi daging. Nah, oke, Yesus ini yang menjadi daging. Yang saya tanya, pada diri Tuhan yang menjadi daging ini apanya? Bagian dirinya untuk berfirman, yaitu Allah yang berfirman. Iya, apanya? Iya, saya tahu. Pada diri Bapa, Tuhannya orang Kristen, ada 3 pribadi. Yang pertama Bapa, yang kedua Roh, yang ketiga Anak. Anak ini anak atau firman? Oh, anak inilah Allah firman. Nah, Allah firman ini daging. Allah firman itu aslinya roh, tetapi pada saat dia daging manusia, roh juga disebut anak. Berarti roh juga dia. Berarti disebut roh, anak pada firman, saat dia manusia. Ya, oke. Roh firman, Roh Kudus, Roh Bapa. Berarti 3-tiganya roh. Ya. Oke, catat Pak ya, jangan berubah lagi. Saya catat dulu. Yang pertama roh Bapa, kedua roh firman, yang ketiga roh apa? Roh apa yang satu Pak? Oh, roh suci, ya. Allah Roh Kudus. Oke. Jadi ada 3 roh di sini Pak ya? Ada 1 roh itu Pak, cuman bagian dari satu itu ada fungsinya berbeda. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Kok Al-Quran pun? Wa ma yakhda'una. Tidak ada Tuhanku Pak. Al-Quran mengatakan Anda menipu diri Anda sendiri. Anda menipu diri Anda sendiri. Tadi Anda mengatakan 3 roh. Roh Bapa, Roh Firman, Roh Kudus. Ada berapa roh di sana? 1 katanya. 3 fungsinya dari 1 itu bro. Ya. 3 atau 1? Allah IHWH itu 1, tetapi bagian dari dirinya itu ada 3 dengan bersatu keesaannya. Ini belum apa-apa ini Pak. Ini belum ada ciptaan, masih Tuhan yang ada, belum ada dimensi ciptaan. Tuhan pada saat masih Tuhan yang ada, roh Tuhan Anda ada berapa? Roh Tuhan itu cuma 1, tetapi bagi apa? Lah ini tadi apa? Sekarang ibaratkan fungsinya, fungsinya itu nanti setelah dia bereaksi, betul? Bereaksi macam mana? Misalnya dia berfirman, oh ini roh firman. Ketika dia berpikir, oh ini roh Bapa. Ketika dia turun jadi merpati, oh ini Roh Kudus. Kan kalau dia berdiri sendiri, kan 1 roh Pak, iya kan? 1 roh, tetapi di dalam 1 itu ada 3 bagian yang fungsinya berbeda. Kayak mana bagiannya? Jadi dikatakan begini, bagian roh Bapa, bagian roh firman, bagian Roh Kudus. Ada berapa bagian? Ada 3 bagian. Ada 3 bagian. Nah, berarti Tuhan Anda berbagi. Berbagi fungsi. Berbagi fungsi. Ada berapa fungsi Tuhan Anda? 3. 3, oke. Jadi knalpot fungsinya adalah mengeluarkan asap, mesin fungsinya berbunyi, setir fungsinya mengarahkan arah kendaraan motor tersebut. Oke. Nah sekarang di antara roh Bapa, roh Firman, Roh Kudus yang berubah wujud menjadi anak Maria, roh yang mana? Roh Allah yang berfirman. Roh firman. Gak usah terlalu nipu diri. Roh firman, langsung aja jujur. Nah, roh firman. Sekarang roh firman ini kita masuk ke analogi motor. Roh Bapa adalah mesin, roh firman adalah knalpot, Roh Kudus adalah setir. Roda bikin roda. Nah, roda, di antara mesin, ya roda, yang mana yang roda? Yang buatlah. Yang mana yang roda? Roh Bapa. Roh Kudus itu roda.
Roh Bapa, Roh Kudus roda bukan setir, bukan yang Bukan. Kalau oke, setir kita roda atau lihat ban. itu kurang Oke. ini, kurang mendekati. Oke. Pak. Iya, roh Bapa itu mesin, roh Firman adalah knalpot. Nah, sekarang di antara mesin, knalpot dan roda yang berubah menjadi pribadi baru, layaknya roh Firman menjadi pribadi manusia daging, itu yang mana, Pak? Yang knalpot. Mesin, knalpot berubah menjadi menjadi manusia dalam gambaran itu kan. lah. Yang menjadi manusia itu kan roh Firman, Pak. Ini analogi sekarang mesin, knalpot dan analoginya kan ini knalpot kan. Iya, roh Firman knalpot. Nah, knalpot ketika berubah, dengarkan, roh Firman ini kan bukan daging, Pak. Roh Firman ini bukan daging. Nanti setelah dia keluar dari dirinya, baru menjadi pribadi baru bernama Yesus daging, manusia Yesus. Nah sekarang, ini knalpot ini kan masih pada diri motor. Pada saat knalpot ini keluar menjadi pribadi baru, dia jadi apa? Dia bukan keluar dari kesatuannya itu. Dia tetap di dalam motor itu. Hanya wujudnya yang berubah. Katakanlah knalpot itu tadinya dia dari besi berubah menjadi plastik atau aluminium, begitulah kira-kira. Tetapi tetap bersatu dalam satu motor itu, bro. Gimana ceritanya nih? Ini kan tadi di antara roh Bapa, roh Firman, roh Kudus. Tidak ada di antaranya ini daging pada saat itu. Nggak ada yang daging di sana. Nanti setelah dia masuk ke dimensi baru, dimensi ciptaan, barulah roh Firman berubah menjadi manusia daging. Nah, ini knalpot masuk ke zona beda dari keadaan yang sebenarnya. Dia jadi apa? Ke zona beda macam mana maksudnya? Ya kan daging dengan roh kan beda, Pak. Iya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, sekarang knalpot ini ketika macam mana? Nah, ke dalam alam ciptaan. Roh Firman masuk ke dalam alam ciptaan menjadi daging. Ya. Oke? Nah, sekarang knalpot keluar dari motor menjadi apa? Keluar dari motor menjadi apa? Dia tidak keluar, dia tetap di motor itu, bro. Dia tetap dalam satu motor itu, tetapi hanya wujudnya yang berubah. Knalpot berubah wujud? Iya. Menjadi apa? Ya, katakanlah knalpot berubah wujud menjadi apa? Ya, ibaratnya berubah. Kalau knalpot tadinya besi, berubah wujud misalnya menjadi plastik atau menjadi aluminium lah. Katakanlah menjadi aluminium. Loh, kok ketawa? Mana bisa knalpot jadi plastik, jadi aluminium? Iya ketawa lah, Pak. Ini kan gimana ibarat, ceritanya? Ini knalpot. Ini knalpot keluar dari motor, Pak. Layaknya tadi roh Firman keluar dari dirinya menjadi. Dia tidak keluar, dia tetap bersatu, tetap bersatu. Cuman wujudnya yang berubah. Allah Firman itu berubah menjadi manusia. Sedangkan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus atau mesin dengan roda tetap dia adalah misalnya besi, tetapi hanya knalpot yang berubah menjadi plastik, seperti itu kira-kira, Pak. Oh, bagaimana ceritanya ini ada knalpot berubah menjadi mesin, menjadi aluminium? Ya, kan tadi kan roh. Siapa yang merubahnya, Pak? Tuhan itu sendiri yang Siapa merubah. yang merubahnya? Iya. Tuhan merubah motor, merubah dirinya. Oke. Knalpot merubah dirinya sendiri. Ya.
Bisa Pak knalpot merubah dirinya sendiri? Bisa karena dia Tuhan. Knalpot merubah dirinya karena dia Tuhan? Kan sekarang kita ibaratkan bahwa knalpot itu adalah Allah firman. Allah Bapa itu pikiran atau mesin, ya kan? Allah Roh Kudus itu kita ibaratkan roda. Katakanlah ibaratnya semua ini roda. Apa ini motor ini besi semua. Bisa besi tidak? semua, ya kan? Bisa tidak knalpot merubah dirinya sendiri? Ya bisa. Karena dia Tuhan. Oh, bisa. Oh, sejak kapan knalpot jadi Tuhan ya? Loh, ini kan ibaratnya, bukan knalpot itu yang ibarat, Tuhan, tetapi ibarat kok tapi nipu-nipu, Pak. Loh, ibarat kok tapi nipu-nipu. Mana ada knalpot bisa berubah menjadi, mana ada bisa knalpot merubah dirinya menjadi aluminium? Inilah yang dikatakan Al-Quran. Dia kan Tuhan kan? Dia Tuhan, dia bisa masa knalpot Tuhan? Loh, masa knalpot ini Tuhan? Ini kan ibarat, bro. Iya. Supaya kamu dapat mengerti. Kita ibaratkan knalpot itu kan hanya sebagai ibarat supaya kamu memahami. Karena kalau kita kan tidak dasar paham. Kecap. Kalau ini knalpot bisa merubah dirinya menjadi aluminium, barulah bisa Roh Firman merubah dirinya menjadi daging. Iya. Analogi yang sebenarnya adalah mesin knalpot roda. Unsur yang bisa dilahirkan dari ketiga unsur yang satu ini, yang tidak bisa dipisahkan ini adalah asap yang keluar dari dirinya. Makanya asap itu berkata, aku datang. Asap mana yang berkata? Loh. Kok asap berkata? Inilah yang nggak bisa asap berkata, Pak. Nggak bisa. Asap siapa berkata? Asap di mana? Di mana asap berkata? Kalau knalpot merubah diri bisa. Ya. Nah, kalau knalpot merubah diri bisa. Iya, kalau dia Tuhan. Allahu Akbar. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Bapak hanya menipu diri Anda sendiri. Tadi giliran knalpot merubah diri bisa. Ya, knalpot merubah diri bisa. Asap berbicara nggak bisa. Asap berbicara. Sekarang kan ibaratnya ini adalah Tuhan. Ini ibarat juga. Ini ibarat juga. Kan cuma ibarat. Sekarang knalpot merubah diri, kata Anda. Kenapa bisa knalpot merubah diri? Anda mengatakan itu kan analogi Tuhan. Nah, knalpot mengeluarkan asap. Tuhan mengeluarkan firman. Firman ini ketika dia menjadi asap, asapnya berkata, aku keluar dari knalpot bukan atas kehendakku sendiri. Salah enggak asapnya berbicara begitu? Salah enggak? Kok asap yang keluar? Jadi apa yang keluar dari knalpot, Pak? Lontong. Asap sayur. itu ibaratkan apa? Enggak, kutanya dulu. Asap itu adalah firman suara Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Jangan ibaratkan asap, ibaratkanlah suara yang keluar dari knalpot. Suara. Oke, suara yang keluar dari knalpot. Ya. Ketika kemudian suaranya mengatakan dung 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 dung, maka asap yang keluar dung 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 dung. Kan gitu, Pak? Suara. Bukan asap, tapi suara. Iya, suara yang keluar disertai dengan asap. Betul apa tidak? Tidak, abaikan dulu asap. Yang keluar dari knalpot itu cuma suara. Nggak bisa. Keluar apa yang keluar dari mulut knalpot itu suara. Suara itu menghasilkan asap. Asap itu menghasilkan karbon monoksida. Sekarang suara kau ibaratkan apa? Sekarang suara kau ibaratkan apa? Firman, perkataan. Asap kau ibaratkan apa? Hasil dari perkataan. Misalnya, yes. Misalnya, perkataan itu mengatakan, jadilah kamu monyet. Perkataan itu, Pak, itu suara. Nah, iya, bukan suara itu yang menjadi monyet. Bukan betul, suara itu yang apalagi firman
Apalagi mulut. Kok apalagi mulut? Betul? Apalagi mulut? Lah iya kan, mulut yang berbicara, jadilah monyet. Apakah mulut yang menjadi monyet? Bukan. Perintahnya apakah mulut yang menjadi monyet? Mulut. Bukan kata-kata itu yang menjadi monyet, tetapi diperintahkan jadilah monyet. Langsung jadi monyet. Bukan berarti perkataan itu yang menjadi monyet. Perintahnya itu diperintahkan jadilah monyet. Maka pertanyaannya, apakah mulut yang berbicara tersebut yang berubah menjadi monyet? Bukan. Bukan. Ya bukan. Siapa bilangnya? Siapa yang berkata hamillah engkau wahai Maria? Siapa yang berkata demikian? Hamillah engkau Maria. Ada rupanya perkataan seperti itu. Ya. Ada yang diantar oleh Gabriel? Bapak yang maha tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itu perkataan itu keluar dari mana? Bukan mengatakan bahwa engkau mengandung, sama aja. Bukan. Dia memberitahukan. Engkau mengandung dengan engkau hamil itu sama aja. Itu sekarang begini, bukan memerintahkan. Ya. Memberitahukan dengan memerintahkan itu berbeda. Sekarang coba Anda analisa. Maria ini hamil atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah. Nah, ketika Allah berkehendak, apakah kemudian mulutnya yang berubah menjadi hamil? Ya. Hah? Iya. Apakah tadi knalpot yang berubah menjadi asap? Kok knalpot berubah jadi asap macam mana? Lah, kan yang berbicara ini knalpot yang berubah menjadi manusia dalam gambaran motor itu kan, dalam gambaran Tuhan itu. Mana bisa? Mana bisa knalpot mana bisa knalpot mengeluarkan manusia? Kok mengeluarkan manusia? Mana bisa? Knalpot mengeluarkan asap, mengeluarkan suara. Sama aja. Tidak sama. Jadi yang mengeluarkan asap apa? Tidak ada mengeluarkan asap di sini. Yang dikeluarkan suara. Nah, inilah yang Al-Quran katakan, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Anda hanya menipu diri Anda sendiri. Bagaimana ceritanya? Kau selalu berusaha untuk tidak memahami. Hebatnya Quranku, hebatnya Al-Quranku, coba hebatnya Quranku. 1400 tahun Anda sudah dikatakan bahwa petualang itu adalah mendustakan diri, menipu dirinya sendiri. 1400 tahun silam loh. Tapi faktanya berlaku untuk Anda. Faktanya berlaku untuk Anda. Faktanya berlaku untuk Anda. Coba. Faktanya berlaku untuk Anda. Anda terbukti menipu diri Anda. Coba. Yang keluar dari asap apa? Yang keluar dari knalpot. Hey. Yang keluar dari knalpot apa? Yang keluar dari knalpot suara. Suara. Apakah knalpot sama dengan suara? Tidak. Tidak. Berarti beda. Beda. Ya. Yang keluar dari mulut Allah apakah Yesus atau firman? Yang keluar dari Allah firman adalah firman Allah. Nah, apakah ketika Allah berfirman, firman Allah berfirman, yang keluar dari Allah itu manusia atau perkataan, suara? Macam mana? Apakah yang keluar dari langit turun ke bumi itu daging Yesus, anak Maria, atau yang turun dari langit ke bumi itu suara? Bukan suara, roh yang masuk ke dalam rahim Maria. Yukhadi'un Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kau hanya membiau terus dari kemarin. Ini Al-Quran sedang menertawakan Anda. Anda sedang ditertawakan oleh umat Islam sedunia. Anda mencoba bahwa yang turun. Dengarkan saya. Apakah yang turun dari langit ke rahim Maria itu Yesus, daging,
atau suara yang diantar oleh Gabriel? Bukan suara. Jawab. Bukan suara. Oke, berarti yang keluar dari knalpot tadi bukan suara. Yang keluar dari knalpot itu suara. Knalpot itu yang ibarat dengar dulu. Ibaratnya knalpot itulah yang masuk ke dalam rahimnya Maria, paham? Wow. Berarti yang keluar dari knalpot adalah knalpot. Yang keluar dari knalpot itu suara. Yang keluar dari knalpot adalah suara, bukan knalpot. Kenapa yang keluar dari firman, keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan? Kenapa bisa? Yang keluar dari Allah firman itu adalah firman. Ya ampun, ya kan. Bukan Yesus. Iya, Allah firman itulah Yesus. Nah, berarti yang jatuh dari langit itu daging. Roh yang masuk ke dalam rahim Maria. Iya, tahu manusia. Pak. Tahu yang menjadi karbon dioksida itu, karbon monoksida itu ada karbon dioksida? Asap. Dari mana? Asap ketika dia keluar. Asap ketika dia keluar, asap ketika dia keluar, Pak, itu melahirkan racun. Kok jadi asap? Maka Yesus posisinya adalah racun, karbon monoksida. Kok jadi asap? Dari mana? Lah iya dong. Yang kan keluar dari knalpot, Pak. Yang keluar dari Tuhan berfirman. Dengarkan. Nih saya kasih data, Pak ya. Kalau Anda knalpot tadi suara bukan. Iya, suara itu firman. Ketika kemudian ada firman keluar dari Allah, wahai Maria, aku menginginkan engkau hamil dan melahirkan manusia bernama Yesus. Yang itu suara, Pak, yang keluar. Tidak ada suara seperti itu. Jadi yang diantar oleh Gabriel? Yang diantar oleh Gabriel itu adalah pesan. Dari mana Gabriel dapat pesan? Dari Allah. Apa pesannya, berupa apa? Pesannya bahwa berupa kamu jangan kaget, kamu akan hamil. Itu jangan kamu itu apa? Suara atau huruf-huruf? Ya, itu kan suara dari malaikat. Nah, suara, pintar. Bukan berfirman. Nah, pintar. Suara yang keluar dari malaikat. Dari malaikat. Loh, malaikat terima dari mana? Malaikat disuruh Allah untuk menyampaikan pesannya kepada Maria. Oke. Ketika kemudian Allah menyampaikan perintah itu, bukan perintah, Tuhan, pesan. Iya, nipu-nipu aja terus. Loh, pesan sama aja, Tuyul. Tidak sama. Tidak sama. Ini bukan perintah, Bro. Apa pesannya? Apa pesannya? Pesannya Maria bahwa kau akan mengandung. Itu pesan, bukan perintah. Terus emosi dia. Jadi membedakan perintah dengan pesan pun kau tidak bisa. Macam mana kau membodohi dirimu sendiri? Jadi kalau ada pesan begini, petualang, ada pesan dari emakmu, kalau kamu buang air besar, jangan kebiasaanmu masih kau bawa-bawa sampai sekarang. Usahakan kamu ceboknya itu yang bersih, 1 sendok setiap Itu perintah atau pesan? Pesan. Bukan perintah. Bukan. Nah, itulah yang dikatakan Al-Quran, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Anda menipu diri Anda. Itu perintah. Kau yang membodohi dirimu sendiri. Toples. Udah, kembali. Tuhan berinteraksi kepada Gabriel melalui apa? Melalui apa? Ya, dia berkomunikasi kok, namanya juga. Komunikasinya itu Tuhan menggunakan bahasa isyarat atau melalui perintah suara? Ya, saya tidak tahu karena saya bukan malaikat. Nah, tapi kan Tuhan selalu berfirman. Kok Tuhan selalu berfirman bagaimana? Setiap dia melakukan sesuatu pasti dia berfirman. Ya, berfirman karena roh Allah itu adalah roh. Maka dia berfirman. Tuhan kalau berfirman itu bersuara atau tidak? Oh, tidak.
Jadi pakai bahasa isyarat. Bahasa roh. Maksudnya gimana? Bahasa roh itu? Allah itu roh, bahasanya bahasa roh. Gimana? Seperti apa? Seperti apa? Seperti apa? Ya namanya bahasa roh, mana saya tahu macam mana bahasa roh. Tanya lu Tambunan, nabimu. Kalau roh berbicara dengan roh, tentu bahasa roh. Kalau manusia berbicara dengan manusia, tentu bahasa manusia. Karena untuk berbahasa manusialah Allah firman itu datang menjadi manusia. Karena sebelumnya itu dia berbahasa roh kepada Nabi untuk menyampaikan firman-Nya. Oke. Kamu pegangan yang kuat, ya, pegangan yang kuat. Di dalam kitab pegang yang kuat. Macam betul aja kau. Kau bodoh-bodohi dirimu sendiri terus. Loh. Kamu katakan tadi Tuhan itu tidak bersuara kan? Kalaupun ada suaranya itu suara roh. Macam mana roh berbicara dengan roh? Ada suara nggak? Ada suara nggak? Suara roh. Al-Quran semakin nyata. Kau menipu diri kau sendiri. Kutanya dulu kau. Ada nggak suara? Pernah nggak kau dengar suara roh? Nah, Musa pernah dengar suara nggak? Suara Tuhan nggak Musa? Ya. Pernah. Pernah. Berarti Musa mendengarkan apa? Suara atau apa? Ya suara. Suara siapa? Suara siapa? Tuhan itu. Suara siapa yang didengar Musa? Suara siapa? Ya, suara Allah firman. Berarti Tuhan ketika berfirman bersuara. Oke? Kok bersuara? Lah tadi katanya Musa mendengarkan suara Tuhan. Karena Musa manusia, makanya Allah firman itu mengeluarkan suara. Tetapi suara itu pun hanya Musa yang mendengar itu, bukan ada orang lain yang mendengar. Iya tahu, makanya tahu, nggak usah kamu jelaskan. Jadi artinya kalau di Al-Quran, kalau Nabi itu kan Nabimu kan tidak pernah bertemu dengan Allah. Kalau Nabi Musa pernah. Ya Yesus juga nggak pernah bertemu. Yesus nggak pernah bertemu dengan Allah juga. Yesus itu kan Allah. Loh, tadi katanya roh firman. Yesus itu Allah firman. Allah firman itu roh. Allah firman itu menjadi manusia, bro. Oke, berarti knalpot jadi manusia gitu. Knalpot jadi knalpot. Allah firman menjadi manusia, ibaratnya knalpot menjadi aluminium dari besi. Knalpot jadi aluminium. Emang bisa knalpot jadi aluminium? Kan ini kan ibaratnya kita gambarkan. Nah, ini kan ibarat. Berarti ketika suara itu keluar dari knalpot, ketika knalpot itu mengeluarkan suara, suaranya kemudian berkata, aku keluar dari knalpot, bukan atas kehendak sendiri. Keluar dari knalpot dibilang seperti itu. Lah, ini kan ibarat. Buktinya Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ya. Nah, siapa yang menjadi Yesus? Ya, dia datang maksudnya itu datang dari roh menjadi manusia, bukan datang misalnya jatuh dari langit sana. Loh. Tadi katanya Tuhan firman yang menjadi Yesus. Iya. Siapa yang mau? Siapa yang mau agar menjadi Yesus? Siapa yang mau? Ya Tuhan, ketiganya itu kan satu badan. Terus kenapa Yesus mengatakan? Kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Ya, maksudnya bukan hanya kehendak dirinya sendiri, tetapi kehendak dari kesatuannya, bro. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Itu bukan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak dari kebersamaan yang tiga itu bagian dari dirinya. Berarti ada berapa di sana? Ada 3 bagian dari diri. Ada 3. Tadi Anda mengatakan berapa? 1. 1, tapi bagian dari 1 itu ada 3 sesuai dengan fungsinya. 1 sebagai pikiran, 1 sebagai mulut, 1 sebagai tangan. Kan udah aku bilang tadi. Nah, yang maha berkehendak ini, yang maha berkehendak siapa di situ? Di antara ketiganya. Sekarang yang berkehendak di dalam dirimu, pikiranmu atau mulutmu? Pikiranku. Pikiranmu lah Allah Bapa. Pikiran Allah Bapa. Terus? Ya.
Allah firman terus? itu sebagai mulut. Allah firman jadi mulut. Terus? Ya. Allah Roh Kudus Apalagi? itu seperti tangan untuk bekerja. Oh gitu. Terus Iya. ketika mulut ini kemudian berubah menjadi pribadi baru, mulut yang melepaskan diri dari tubuh. Dia nggak lepas dari tubuh, dia tetap di tubuh itu, cuman hanya mulut itu yang berubah. Tetapi memanjang turun ke bumi. Bukan memanjang. Jadi mulut, ya. Kau pikir kalau misalnya di bumi, maksudmu Allah itu nggak ada di bumi? Hah? Kok kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah mulut. Ya. Kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Ya, ada mulutmu berbicara dari mulutmu sendiri atau dari pikiranmu? Nah, dari pikiran. Berarti yang berkata, berarti yang berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, itu siapa? Ya, mulut. Nah, mulut. Ya. Dari mana dia dapat ide itu? Dari mana dia dapat ide itu untuk dia katakan? Iya, dari pikiran, disuruh pikiran itu berarti pikiran tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Betul? Pikiran itu memerintahkan mulut. Ibaratnya begini, bro. Mulutku tidak bisa berbicara tanpa melalui pikiranku. Itu maksudnya itu. Kau yang tidak paham. Iya. Sekarang begini. Anda mengatakan Yesus itu mulut Tuhan. Ya. Mulut tidak bisa berkata tanpa instruksi dari pikiran. Iya. Nah, kenapa kemudian Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kenapa? Artinya, aku sebagai mulut tidak bisa aku berbicara. Loh, memang mulut ini punya pikiran. Mulut punya pikiran. Loh, karena tidak ada pikiran. Kalau mulut tidak punya pikiran, kalau mulut tidak punya pikiran, dengarkan. Dengarkan. Apakah mulut bisa berkata tanpa pikiran? Tidak. Tidak. Terus siapa yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ya, mulut. Mulut bisa berkata tanpa instruksi dari pikiran? Tidak. Lah, terus kenapa mulut bisa berkata? Karena instruksi dari pikiran. Nah, berarti yang dikatakan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu adalah pikiran. Iya, pikiran yang memerintahkan. Iya, yang dimaksud tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri itu pikiran berarti. Bukan mulut yang mengatakan itu. Mulut itu sudah pasti tidak bisa berkata tanpa instruksi dari pikiran. Ngapain lagi dia jelaskan? Nah, terus dia mau menjelaskan bahwa aku hanya sebagai mulut dan ada pikiran. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Langsung MBO terus kau. Kamu hanya menipu dirimu sendiri. Kau yang menipu dirimu sendiri karena kau. Bagaimana? Coba sekarang begini. Sekarang begini. Kalau mulutmu kan sudah tidak bisa, mulut kamu kan tidak bisa bicara sendiri tanpa instruksi dari pikiran. Oke? Oke. Nah, sekarang coba kau berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Coba. Aku sebagai mulutku tidak bisa berbicara apa-apa tanpa ada dari pikiranku. Itu maksudnya. Kok panggil ambulan. Panggil ambulan dulu. Parah. Jadi tadi ketika dengarkan. Jadi tadi yang berbicara itu mulutmu sendiri tanpa instruksi dari pikiran. Ya, instruksi dari pikiran. Katakan seperti ini ya, mulut seperti itu. Bahwa kok bahwa apa? Hei mulut, katakan bahwa kamu tidak bisa berkata-kata dari dirimu sendiri, begitu? Iya, begitu. Oh, berarti kalau seperti itu adanya, berarti kamu itu gila. Kan gitu? Kok kamu gila? Kamu gila berarti? Lah, ini kan menggambarkan keesaan ngapain Allah. Ngapain kau mengatakan dirimu itu tidak bisa berkata-kata dari dirimu sendiri? Orang semua tahu. Supaya yang mendengarkan, dengar dulu, supaya yang mendengarkan itu tahu bahwa ada pikiran, walaupun pikiran itu tidak nampak. Sekarang kan hanya mulut ini yang nampak ini, ya kan? Yesus kan.
Oh, jadi Yesus itu mulut Tuhan. Tetapi ya. Jadi Yesus itu kan mulut Tuhan. Ya. Berarti Yesus itu mulut Tuhan. Ya. Berarti pada diri Yesus jasadnya itu tidak ada otak. Yesus mulut Tuhan, bahasa apa ini Yesus mulut Tuhan? Iya, biar dia nipu diri sendiri. Jadi Yesus tidak punya otak kan? Karena pikiran Yesus ada di langit. Pikiran Yesus ada di langit kan? Kok di langit? Memangnya kau pikir surga itu di langit yang ketujuh sana, harus naik buruk ke sana? Tidak, maksudnya bagaimana ceritanya ini? Pikiran Tuhan itu di mana pikiran Tuhan itu? Ada dalam diri Yesus. Bersama-sama dengan diri Yesus. Oh, bersama-sama dengan diri Yesus. Cuma tidak nampak karena roh wujudnya. Iya. Oh gitu. Jadi pikiran dan roh Tuhan itu menyatu pada jasadnya Yesus. Ya, artinya banyak mulut sama pikiran Yesus bertentangan gitu maksudnya. Enggak, bukan Bang Handi. Tadi mesin, knalpot dan roda keluar dari knalpot. Itu keluar dari knalpot. Loh, jadi Yesus ini dari mana? Kok Yesus dari mana macam mana? Kan Yesus itu ini dari knalpot. Yesus itu adalah sesuatu yang keluar dari Allah. Dia bukan keluar, dia tetap bersama-sama. Kok bisa keluar? Macam mana bisa keluar? Maksudnya gimana ini? Yesus itu tetap bersatu. Kalau Yesus mengaku dirinya keluar gimana? Keluar maksudnya di situ, keluar dari wujud aslinya roh menjadi manusia. Nah, bukan keluar seperti asap dari knalpot maksudnya di situ. Mulai bohong kan? Kau tidak paham bahasa Alkitab. Ya, dengar kan? Lihat, pasti Al-Quran ini benar, nggak bisa salah Al-Quran ini. Anak kecil juga bisa bikin ayat seperti itu, bro. Anak TK. Maksudnya? Ya, kalau bikin ayat-ayat seperti itu, anak TK juga bisa. Coba. Gimana ceritanya anak TK? Ya seperti yang kau bilang tadi itulah. Nah, Anda kan misalnya kita bilang si Juma itu adalah pembohong, ya itu kan. Nah, buktinya Anda menipu diri Anda sendiri. Kan Al-Qur'an mengatakan begini. Al-Qur'an mengatakan begini. Dengarkan. Al-Qur'an mengatakan begini. Wa ma yash'urun. Mulailah kau membeo. Al-Quran mengatakan mereka menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Ini Anda tidak sadar loh. Ini Anda tidak sadar loh. Kalau Anda sadar Al-Quran ini salah berarti. Kalau Anda sadar Al-Quran ini berarti salah. Al-Quran mengatakan kamu menipu dirimu sendiri tanpa kamu sadari. Kamu tidak sadar ini. Al-Quranmu itu ditujukan ke kamu. Kamu yang mengatakan itu. Karena berlakunya itu hanya untuk kamu. Jadi sekarang kamu tidak sadar. Inilah fungsinya Bang Suma. Inilah fungsinya Bang Suma untuk supaya kamu sadar. Dengarkan. Dengarkan pengakuan Yesus. Dengarkan supaya kamu itu bisa terselamatkan. Yesus berkata, jikalau Allah adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar. Yesus keluar dari mana? Tanya kau sekarang. Keluar di situ maksudnya, keluar dari aslinya roh menjadi manusia. Aku menjelaskan sama kamu tidak mau terima. Ini kamu sedang menipu dirimu. Makanya ayat Al-Quran itu berlaku kepadamu. Oke. Selalu membohongi dirimu sendiri. Saya ulang. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Maksudnya gimana tuh? Datang dari Allah maksudnya gimana? Menjadi manusia yang aslinya adalah roh. Itu maksudnya. Sekarang begini, kalau kamu datang dari pasar, apakah kamu pasar? Itu tidak sama dengan datang dari pasar. Kau tidak mengerti bahasa Alkitab. Kau diajarin ngel. Lucu. Kalau kamu dari Jakarta, kalau kamu dari Jakarta, apakah kamu Jakarta? Itu memang tidak ada bahasa alegoris. Itu kan hanya bahasa anak-anak kecil. Ini bukan alegoris ini.
jelaskan ada 3 poin. Maksudnya di ini pengakuan Yesus sendiri. Dengarkan. Aslinya roh menjadi manusia. Dengarkan. Anda sudah mempraktekkan kebenaran Al-Quran. Dengarkan, ada 3 hal. Yang pertama, aku keluar dari Allah dan datang dari Allah. Yang ketiga, aku datang atas kehendak Allah. Ya. Coba. Kenapa bukan atas kehendakku? Kenapa? Karena bukan kehendak mulut dia menjadi manusia. Ini bukan mulut. Ini bukan mulut. Ini manusia. Ini manusia Yesus. Iya, ini manusia Yesus. Ini manusia Yesus. Iya. Ada 3 hal pengakuan Yesus. Yang pertama, aku keluar dari Allah. Yang ketiga, aku datang. Diam dulu. Aku keluar dari Allah. Aku keluar dari Allah. Aku datang dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ada 3 hal. Nah, atas kehendak siapa? Yesus itu keluar atas kehendak diri Allah itu. Coba Anda keluarkan mulut Anda dari Anda, coba. Loh, saya bukan Tuhan. Loh, Allah ya Rabb. Samakan dirimu dengan Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Merasa ya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Berbanggalah aku menjadi seorang Muslim. Terima kasih ya Allah, Engkau melahirkan aku sebagai Muslim ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau menjadikan aku sebagai hamba-Mu yang waras ya Allah. Di sini jelas sekali dikatakan sebab aku keluar dan datang dari Allah. Coba kamu keluarkan mulutmu dari dirimu. Coba kau keluarkan dirimu dari dirimu. Coba gimana cerita keluar itu? Maksudnya di situ keluar dari wujud aslinya. Nah, inilah yang dikatakan. Kau kan tidak inilah yang dikatakan Al-Quran. Kau tidak terima. Karena kau memburukan dirimu sendiri. Itulah makanya ayat Al-Quranmu itu tadi mengatakan sama kamu kayak gitu. Karena ayat Al-Quran itu kan hanya berlaku sama kamu. Oke, baik. Anda mengatakan, coba kita ulang lagi ya, kebenaran Al-Quran ya. Orang-orang kafir laknatullah alaihi itu hanya menipu diri mereka. Kita buktikan sekarang. Yohanes 8. Sebab aku keluar dari Allah. Apa yang Anda pahami di sana? Keluar dari aslinya roh menjadi manusia. Itu maksudnya di situ. Berarti Allah bisa berubah? Bisa, ini buktinya. Kalau ada dalilnya Allah tidak berubah? Loh, tidak berubah kemahakuasaannya maksudnya. Bukan wujudnya. Kau tidak paham, buka ayatnya. Buka ayatnya supaya aku jelaskan. Oke. Ketika dikatakan Allah itu tidak berubah di dalam kitabnya orang Yahudi, itu sangat jelas berubah. Anda lagi dengar dulu. Apanya yang tidak berubah? Apanya yang tidak berubah? Pun ayatnya itu aku sudah tahu kemahakuasaannya yang tidak berubah di situ. Makanya memahami ayat Alkitab itu harus sesuai dengan konteksnya, bukan dengan sepotong. Oke, baik. Anda hebat. Tapi hebat menipu diri sendiri. Gini, ketika saudara mengatakan yang tidak berubah di sini adalah kemahakuasaannya. Oke? Ya. Apakah Yesus itu tahu kapan musim buah ara? Loh, kan sudah kukatakan sama kau tadi, dia kan hanya mulut, ya kan? Mulut kan tidak mengetahui, yang mengetahui itu kan pikiran. Dengarkan. Enggak ada yang bisa kamu tipu. Kamu hanya bisa menipu dirimu sendiri. Kok dirimu sendiri? Dengarkan. Aku keluar dari Allah. Apa maksudnya? Dia meninggalkan kodratnya. Tidak, bukan itu. Dia merubah. Dia berubah dari wujud roh menjadi manusia. Itu maksudnya di situ. Tuhan mengatakan Tuhan tidak bisa dibentuk menjadi manusia. Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Mana ayatnya? Coba biar ku jelaskan sama kamu. Yesaya 43 nomor 10. Yesaya 43. Menyanyi juga dong. Yesaya. Ikutan nyanyi kok. Artinya ini orang jarang baca Bible. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi.
Kau paham maksudnya ini? Pak, justru saya Tidak tanya ada sama kamu. Allah yang dibentuk seperti Allahmu yang dibentuk-bentuk. jadi Allahmu yang dibentuk-bentuk itu tidak Allahu Akbar. asli. Itu Allahu maksudnya. Akbar. Ya Allah ya Itu maksudnya Karim. di situ. Ya Allah ya Karim. Tidak ada Ya Allah, Allah. yang dibentuk-bentuk Ya seperti Allah. Allahmu. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Karim ya Allah ya Petualang, Karim. apakah Allah terbentuk? Apakah Tuhan terbentuk, Petualang? Siapa bilang Coba terbentuk? jawab. Apakah Tuhan terbentuk? Bisa dibentuk. Siapa yang bentuk Tuhan? Ya, kalianlah yang bisa membentuk Tuhan. Kurang asem. Kan kalian Kita katanya bentuk-bentuk membentuk Tuhan. Tuhan. Ya sekarang ku tanya dulu, Tuhanmu di mana? Loh, kok lari? Tuhan bisa dibentuk. Kok lari? Dengarkan dulu, dengarkan Makanya aku dulu. bilang, Dengarkan, Tuhanmu kan dengarkan. dibentuk-bentuk. Dengarkan. Satu ya, saudara ya. Kita sudah membuktikan kebenaran Al-Quran. Nah, sekarang Ayat Al-Quranmu itu hanya berlaku untukmu, makanya kau baca itu. ya buktinya kita semua sudah membuktikan di sini toh. Ya, karena kamu membodohkan dirimu 1.900 sendiri, orang. kan? Di Komal 1.900, di channelku yang menyaksikan Anda nipu diri Anda sendiri itu kurang lebih 1.400 orang. Ya, kau yang Berarti- menipu dirimu sendiri, saksikan orang banyak. lah, Karena kau tadi bodohkan Anda dirimu, mengatakan tidak apa? memahami. Kau seolah-olah paham Aku Alkitab, keluar kujelaskan dari kau, Allah. Mel. Aku keluar dari Allah. Dari aslinya. Roh Nah, keluar menjadi dari manusia. aslinya. Keluar dari aslinya menjadi palsu, yaitu manusia, Kok betul? menjadi palsu. Aslinya roh menjadi daging manusia. Itu maksudnya. Nah, ini Tuhan palsu kan? Kan asli Kok roh. Tuhan palsu. Yesus Dia, pada saat walaupun jadi dia manusia, Hei. tetap dia asli Allah. loh, berarti dia bagaimana cerita ini? Ya. Tadi katanya keluar dari aslinya. Hanya wujudnya yang berubah dari roh Nah, menjadi manusia. Oke. Namun dia Bagaimana tetap dengan Allah. dalil kitabnya orang Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan tidak berubah? Tidak berubah kemahakuasaannya maksudnya di situ. Loh, tadi katanya Buka ayatnya. wujudnya. Mana ayatnya? Ayatnya tunjukkan sama aku. Maliaki 3 nomor 6. Meliaki 3 nomor 6. 3. Makanya sering baca-baca Bible. Madudu kita yang membentuk Tuhan. Kapan saya bentuk Tuhan? Meliaki 3 ayat Iya. 6. Pati kau ini Bahwasanya sekarang. aku Tuhan tidak berubah Kamu harus- dan kamu kamu bagi harus- aku tidak akan lenyap. Kamu harus Di sini aja tunduk sudah kepada dibilang Quran. tidak akan lenyap. Berarti kan kemahakuasaannya. Loh, kok astagfirullahaladzim. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Iya, yang berubah Ah. di sini maksudnya kemahakuasaannya. Dengarkan. Yesus Baca dulu Tuhan, sampai ke bawah. Tuhan tidak berubah. Itu satu. Maliaki 3 nomor 6, Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Artinya tidak ada Tuhan yang Tidak diserupakan ada dengan Tuhan makhluk. yang dibentuk. Tidak ada yang Oke. diserupakan dengan Allah Yahweh. Oke. Allah YHWH. Tetapi kalian Ah. selalu menyerupakan Allah. Itu maksudnya. Lalu yang menyerupakan tadi Allah firman, Allah bumbung siapa? Kan kamu. Bukan diserupakan, memang dia. Dengarkan Allah saya, yang diserupakan. dengarkan saya supaya kamu jadi sehat. Maliaki 3 nomor 6, Tuhan tidak berubah. Oke? Tidak berubah kemahakuasaannya ini maksudnya. Bukan, Oke. bukan ininya. Bukan, Oke, wujudnya. berarti selamanya akan berkuasa. Ya, Maha kuasa. maha kuasa. Kenapa Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku Dia sendiri? tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kan sudah kukatakan tadi bahwa dia itu adalah sebagai mulut, Allah Bapa itu sebagai pikiran. Apakah mulut bisa berbicara tanpa ada dari pikiran? Katanya tadi tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu Tidak bisa adalah berbuat Yesus apa-apa. dan Karena- Yesus dengan Bapa itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan katamu. Iya, kan Berarti berarti pada diri Tuhan ada sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. ya dialah Allah firman. Allah firman itu adalah Tuhan itu sendiri kan? Iya. Yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu siapa? Allah firman itu hanya bisa berfirman dan firman itu pun karena perintah dari Allah Bapa. Berarti Allah firman itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang diperbuat hanya berfirman. Mulai kacau Iya. kau. Berarti pada diri Tuhan yang satu itu punya unsur yang tidak bisa berbuat apa-apa. Oke?
Ya. Bagus. Nah, sekarang Ibrani 13 nomor 8. Kristus Yesus tidak pernah berubah sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Nah, apanya yang tidak bisa, apanya yang tidak pernah berubah? Kemahakuasaannya. Loh, tepuk tangan dulu teman-teman. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Saya dulu 1 menit dulu, Pak. Saya isi dulu sebentar. Bentar ya. Petualang. Bang Hadi, tolong. 1 menit. Iya. Anda mengatakan Yesus Kristus tidak pernah berubah kemahakuasaannya. Ya. Sekarang yang berubah menjadi Yesus adalah mulut Tuhan. Yang berkata-kata tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu siapa? Ya, Yesus. Mana kemahakuasaannya yang tidak bisa berubah itu yang Anda bilang? Ya, buktinya dia bisa mengalahkan kematian. Dia maha kuasa. Dia yang mati sendiri. Loh, mati. Ya, dia kan mengalahkan kematian. Yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri itu siapa? Ya, Yesus. Mulut Tuhan. Yesus kan? Yesus kan? Nah, tadi Anda mengatakan yang tidak bisa berubah dari Yesus adalah kemahakuasaannya. Iya. Tapi kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Loh, kok tidak bisa berbicara, maksudnya di situ tanpa ada perintah dari yang dijelaskan di sini supaya kamu mencoba. Dengar dulu, kalian pikir cuma tubuh manusianya Tuhan Yesus itu yang namanya Tuhan, bukan itu. Itulah yang dijelaskan Tuhan Yesus yang dibacakan si Zum tadi, bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, maksudnya situ supaya kalian tahu bahwa dia itu adalah. Satu lagi, Bapak Tualang. Waktu Yesus berdoa itu berdoa kepada siapa? Berdoa, Yesus berdoa artinya Allah firman berfirman kepada Allah Bapa. Kok hahaha. Allah Bapa menerima firman. Lucu ini, lucu. Apa bedanya dengan mulut kita? Mulut kita. Jadi Yesus itu, jadi Yesus waktu berdoa dia berfirman kepada Allah Bapa ya. Iya katanya. Iya. Ada parah. Ya, di Kejadian 1 ayat 26 itu kan Yesus berfirman kepada Bapa. Oh, jadi Tuhan. Tuhan berfirman, jadi Tuhan berfirman kepada Tuhan. 26 ini Kejadian 1 ayat 26, baca di situ. Ajaran genggong. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa yang berfirman di sini? Kan Allah firman. Berfirman kepada siapa? Tuhan berfirman kepada Tuhan ya. Tuhan berfirman kepada Tuhan. Kepada pikiran. Iya. Terus Allah Bapa kapan berfirman? Allah Bapa tidak pernah berfirman. Sip. Oke. Allah Bapa itu fungsinya sebagai pikiran, bro. Kalau mau berfirman itu Allah firman yang mengeluarkan firman. Allah firman. Itu kalau manusia lumpuh namanya. Kok lumpuh? Lumpuh. Jadi pada diri manusia itu ada 3, manusia mulut, manusia pikiran, dan manusia roh. Cara kerjanya itu sama dengan kerjanya manusia itu maksudnya. Kok bisa? Sama dengan kerja. Kok Anda bisa? Sama kerjanya dengan knalpot. Pikiran memerintahkan kepadamu. Anda ini merasa bahagia apa sakit ya? Kayak sakit loh bro, nggak menyadari dirimu sakit. Ini Al-Quran mengatakan wa ma yashurun, padahal mereka tidak menyadari. Iya. Dia nyoba ini sama banget Bruno itu. Al-Quran sudah benar bahwa orang ini menipu diri mereka, tapi mereka tidak menyadari. Mereka ngomong apa yang mereka nggak ketahui. Iya, betul. Diri kalian sendiri supaya tidak Tuhan. Al-Quran mengatakan orang kafir laknat itu menipu diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Nah, ini yang terjadi sama dia nih. Nggak sadar dia. Sebentar, tangga saya mau buka. Oten silakan naik ya, Oten ya, buat bantu ya. Khusus yang Oten dulu aja, guys. Iya. Gue istirahat dulu, bro, saudara-saudaraku. Ya. Mohon maaf ya. Oh iya, sama-sama makanya tangganya saya buka. Juma, tolong bro, jangan dilapor-laporin seperti tadi malam saya punya akun ini. Masa saya langsung dibuang dari grup. Padahal saya kan nggak ada, kita kan namanya diskusi, bro.
Jangan langsung main buang, udah itu dilaporin lagi. Nggak boleh kayak gitu, bro. Oke, selamat malam semua saudara-saudara. Kita semua kenapa jadi saya tertawa ini? Kenapa Gurunda? Yang report yang di bawah bukan Gurunda. Masa Gurunda report, kurang kerjaan banget sih. Anda tidak berharga bagi saya untuk di-report. Oke, makanya saya jawab Bang ya. Sebenarnya dia memperkenalkan Allah. Berarti? Ntar dulu Bang, belum selesai. Atau Bapa yang terekspresi di dalam kedagingannya, keinsaniannya. Artinya, firman itu mempunyai medium baru untuk mengekspresikan Allah, yaitu di dalam keinsanian. Makanya, di dalam keinsaniannya, dia selalu bilang, aku tidak dapat melakukan apa-apa di dalam diriku sendiri, tetapi Bapa di dalamku. Hidup yang kuperoleh ini diberikan Bapa olehku. Itulah menunjukkan firman. Dia mengekspresikan Allah. Dialah firman yang menjadi daging. Dia menempatkan dirinya di posisi sebagai anak Adam. Atribut-atribut ilahi itu diekspresikan di dalam atribut insani. Dia dengan istilahnya kasihnya, moralitasnya, belas kasihannya, itulah adalah atribut ilahi yang diekspresikan di dalam keinsanian, yang selama ini mustahil untuk diekspresikan oleh Allah. Jadi, apakah Kristus ini mengajarkan tentang Allah? Iya, mengajarkan Allah dengan dirinya sendiri. Dia mengekspresikan Allah. Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi dia mengekspresikan akulah ini. Kalau mau lihat Bapa, lihat aku. Karena apa yang kulakukan ini adalah yang Bapa lakukan. Segala pekerjaan ini aku pelajari, yang kulihat dari Bapa kerjakan. Jadi dia sebagai medium, dia adalah firman, dia yang mengekspresikan sang sumber. Dan sumber dan ekspresi itu tidak pernah terpisah. Dia adalah satu kesatuan. Di sini banyak yang miss. Dia cuma menangkap keinsaniannya, menangkap dengan sepenggal. Padahal itu satu paket komplit yang diekspresikan dan yang mengekspresikan. Bapa Allah yang sangat sulit untuk diekspresikan di zaman Musa misalnya, di Gunung Sinai. Bagaimana Allah mengekspresikan dirinya? Sangat menyeramkan. Semua orang tidak bisa mendekat kecuali Musa. Bahkan binatang yang ke situ harus dilempari batu. Begitulah susahnya Allah itu untuk mengekspresikan dirinya. Untuk di hadapan manusia dosa. Makanya dia harus di dalam rupa daging. Memperkenalkan dirinya, mengekspresikan dirinya dengan medium yang baru. Ya, betul-betul. Saya pamit dulu ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi apakah Yesus menceritakan tentang dia sebagai Tuhan dan sebagainya? Dia menceritakan Bapa lewat hidupnya sendiri. Lihat perbuatannya, lihat kuasanya. Apa adanya pergerakan dia adalah pergerakan Bapa. Oke. Ya, Oke, gitu. boleh. Ya, jadi Silakan. inilah yang diterangkan Al-Quran. Sekali lagi saya mengatakan ya, kitab suci saya mengatakan fi tugyanihim ya'mahun. Anda terombang-ambing dalam kesesatan. Sisi lain, Anda mengekspresikan Yesus, menjelaskan dirinya adalah Tuhan, menjelaskan dirinya utusan Tuhan. Apa yang Anda sebenarnya sampaikan? Kurang lebih 5 menit kita tidak mendapatkan poin apapun. Pertanyaan saya, Yesus itu datang dengan jati diri dia. Dia ingin dihargai. Ya. Sabar. Ya, Bang. Dia ingin ditahu, dia ingin dikenal. Yesus itu ingin dikenal sebagai apa? Itu aja poinnya dulu. Dia ingin dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Ya. Dia ingin dikenal. Tolong jangan Anda libatkan pemahaman doktrin Anda. Tidak. Kita ke Yesus dulu. Yesus ingin dirinya itu dikenal sebagai apa? Yesusnya yang ingin. Itu keinginan Anda tadi. Iya, keinginan orang yang sedang terombang-ambing. Yang kita bahas ini keinginan Yesus datang kepada Bani Israel, pingin dikenal sebagai Tuhan atau pingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Oke. Silakan. Dia selalu datang
dengan membawa nama Bapa. Artinya dia bilang gini bang, dia nggak pernah membawa dirinya sendiri, dia selalu membawa Bapa. Artinya, aku datang dalam nama Bapakku, kamu tidak menerima aku. Tetapi kalau ada orang yang datang dengan namanya sendiri, kalian menerimanya. Jadi dia selalu mengutarakan Bapa yang ada di dalam dirinya. Dia nggak pernah menceritakan tentang keinsaniannya, tidak pernah menceritakan emosi dia seperti apa, nafsu makannya seperti apa. Keinginan dia adalah keinginan Bapa. Jadi berarti kesimpulannya, jadi sebenarnya dia memperkenalkan Bapa yang ada di dalamnya. Dia nggak pernah memperkenalkan dirinya sendiri. Maksudnya di dalam dirinya maksudnya? Jadi dia memperkenalkan Bapa yang ada di dalam dirinya. Ya, saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Saya tanya, apakah dia datang memperkenalkan dirinya sebagai utusan Tuhan atau memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jangan ambigu di sini. Di mana dia mengatakan diam. Di mana dia mengatakan bahwa akulah pencipta langit dan bumi. Akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Dia nggak pernah ngomong begitu, Bang. Lalu, dari mana Anda mengatakan bahwa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi? Begini, setidak-tidaknya, kalau Anda tidak percaya aku datang dalam nama Bapa, percayalah. Dia adalah pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sebab pekerjaan itu yang menjadi saksi bagiku. Bahwa aku itu membawa Bapa gitu. Lanjut itu ayatnya, dilanjut. Jangan diputus ayatnya. Enggak, dengar dulu Bang. Sebentar Bang. Jadi waktu itu kan setiap Tuhan Yesus ini membawa nama Bapa ke dalam percakapan dengan orang Yahudi. Saudara, tadi saya bacakan Al-Quran, fi tughyanihim ya'mahun. Mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Data yang sudah Al-Quran memang mengatakan, tetapi mereka tidak menyadari. Wa ma yash'urun. Al-Quran mengatakan itu. Al-Quran yang mengatakan, tapi mereka tidak menyadari. Wa ma yash'urun, tanpa mereka sadari. Anda seperti orang tidur saat ini. Coba, meskipun dijelaskan. Salah, Bang? Oke, tadi Anda ketika saudara mengatakan bahwasanya datang setidak-tidaknya kamu melihat pekerjaan yang aku lakukan. Sebab pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Ya. Berarti pekerjaan itu bersaksi tentang Yesus, bahwa Yesus itu sebagai apa? Ekspresi Allah. Sebagai apa? Ekspresi Allah, Bang. Jadi apa yang dia sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Dua-duanya. Dia mengekspresikan Allah. Inilah coba pasang kupingmu, dengarkan. Kamu status belajar di sini, dengarkan. Kisah para Rasul, dengarkan saya. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Camkan baik-baik. Ya. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini, yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Yesus ini Allah atau perantara Allah? Dia sebagai perantara Allah dengan cara mengekspresikan Allah. Oke, udah selesai. Berarti dia hanya perantara, Bung. Kamu sadar nggak di situ? Dia tuh. Nah, coba. Gini. Coba. Kamu terombang-ambing dalam kesesatan. Kamu sudah mengakui, bahkan aku bacakan dalilnya. Yesus adalah manusia yang ditentukan oleh Allah sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Anda mau ngomong apa? Ketika Al-Quran mengatakan terombang-ambing dalam kesesatan. Anda mau ngomong apa? Karena aku kan mengambil dari satu ayat itu. Sekarang bagaimana Bang menjelaskan firman itu menjadi daging? Oke. Tidak masalah. Firman di sini, Anda bertanya, saya jawab. Firman di sini adalah perkataan. Enggak, kehendak Tuhan adalah Allah. Oke. Kehendak.
begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi daging. Ya. Oke? Firman itu telah menjadi daging. Kalau firman dalam arti kata Tuhan itu sendiri menjadi daging, apakah masih butuh perantara? Ya, itulah daging itu perantara, Bang. Jadi perantara antara keinsanian. Yang menjadi daging ini siapa? Yang menjadi daging ini siapa? Allah. Allah. Apakah antara daging dengan manusia masih ada perantara? Perantaranya itu adalah manusia Yesus. Jadi siapa lagi yang menjadi perantara di situ? Ketika dia menjadi daging, ada sesuatu yang Ketika dia menjadi daging berarti sudah tidak ada perantara. Kenapa? Karena Allah sendiri yang datang menjadi manusia. Betul? Ya, jadi perantaranya itu adalah manusia Yesus. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Qur'an. Lengkap. Jadi manusia Yesus ini dia memiliki keilahian dan keinsanian. Di mana keilahian Yesus? Mana Yesus. keilahiannya? Mana? Apa yang dia dikandung dari Roh Allah. Apa yang Anda katakan di dalam Yohanes 3? Dengarkan. Firman Allah itu ilahi enggak? Saya tanya dulu sekali, Abang. Firman Allah itu ilahi enggak? Firman Allah, perkataan Allah itu beda dengan kalam Allah. Firman adalah Allah. Kita patokannya yang ayat ini, Bang. Firman. Kalau firman adalah Allah. Kalau firman adalah Allah, berarti firman yang dimaksud di situ adalah sifat Allah. Yang bersatu dengan Allah itu adalah sifat Allah. Ya, itu saya bilang ekspresi Allah. Apakah sifat bisa menjadi pribadi baru? Ya, bisa. Ya, bisa dong, Bang. Misalnya kamu pemarah. Misalnya kamu sifatmu pemarah. Apakah sifat pemarahmu itu bisa menjadi makhluk baru? Gini, Bang. Ekspresi Allah bisa mengekspresikan dirinya lewat firman, bisa lewat ciptaan. Dia bisa menciptakan sesuatu kan? Itu kan adalah ekspresi dia. Baik. Kamu mengekspresikan dirimu dengan membuat sebuah meja. Bisakah saya mengatakan? Belum Bisakah saya mengatakan kamu itu adalah meja? Tapi di sini dia mengekspresikan dirinya di dalam keinsanian. Artinya dia betul. Kamu mengekspresikan dirimu menjadi meja. Bisakah dirimu itu betul-betul menjadi meja? Kalau manusia bisa, karena manusia diciptakan menurut gambar Allah di Kejadian. Berarti kamu bisa menjadi meja. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, itu spesialnya manusia, Bang. Nggak ada yang betul. Binatang juga. Apa artinya gambar Allah? La haula wala quwata illa billah. Anda nggak bisa diskusi. Allah adalah sesuatu yang mengekspresikan Allah. Makanya Tuhan bisa menjadi manusia. Sekarang begini. Gambar Allah dengan gambar manusia. Misalnya ini, saya menggambar manusia. Saya menggambar manusia atau saya menggambar bangunan. Gambar bangunan ini adalah gambar saya. Salah atau tidak? Jadi gambar itu memang tidak realita. Aduh. Tapi ya benar, Anda terlalu pintar silat lidah. Saya menggambar rumah. Dengarkan, saya menggambar sebuah gambar rumah. Boleh tidak gambar rumah ini saya katakan ini adalah gambar Suma? Bisa. Bisa kan? Apakah gambar ini serupa dengan Suma? Dalam hal tertentu ya. Tadi saya menggambar rumah, Bung. Masa saya bentuknya kayak rumah? Iya. Tapi sekarang ada miss-nya. Anda yang miss, bukan saya. Anda yang miss. Sekarang ketika saya mengatakan marilah kita membangun rumah serupa dengan gambar Bang Suma. Apa yang Anda pikirkan? Jadi Abang bukan kayak gitu. Jadi gini, Bang. Lebih tepatnya bukan rumah. Jadi marilah kita ciptakan sarung tangan. Untuk mengekspresikan kita. Jadi sarung tangan itu bentuknya kayak tangan, tapi dia nggak punya realitas. Anda jangan tafsir bebas Anda. Jangan Anda tafsir bebas. Ingat, di dalam kitab, dengarkan dulu, sabar dulu. Saya kasih data kepada saudara ya, supaya Anda itu berilmu sedikit dan tidak hanya berasumsi liar di sini. Ingat, saya sedang menguji Al-Qur'an.
Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, Yeremia 10 nomor 6, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Oke? Ya. Kejadian 1 nomor 26, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi serupa dengan manusia? Coba kamu jujur. Tidak serupa, dia menjadi daging. Tidak serupa. Berarti gambar Adam itu bukan gambar Tuhan. Dalam arti kata rupa Adam sama rupa Tuhan. Betul atau tidak? Mengambil yang Yeremia, yang kejadian enggak gitu. Jadi Yeremianya salah. Yeremianya salah gitu. Harus diambil kesimpulannya. Jadi jangan satu diambil, di lain dibuang. Cara menyampaikan sama. Saya juga mengatakan hal yang sama. Karena di sini dalilnya sangat jelas. Dengarkan saya. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang serupa seperti engkau. Seperti apa gambaran ayat ini kira-kira? Apakah Tuhan serupa dengan manusia? Menurut ayat ini. Serupa itu banyak, Bang. Jadi misalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah. Enggak, yang saudara gambarkan. Yang saudara gambarkan, jangan berasumsi. Yang saudara gambarkan, gini Bang, misalnya saya menciptakan sesuatu yang saya ciptakan pasti ada merefleksikan diri saya. Ya saya tahu, kalau itu tahu kita, paham. Jadi saat paham kalau itu. Tidak ada yang serupa. Sekarang yang menjadi doktrin dogma pembodohan gereja adalah manusia itu serupa dengan Tuhan. Serupa di sini konteksnya itu beda, banyak rupa itu banyak, Bang. Jadi serupa dengan Tuhan itu maksudnya apa menurut saudara? Jadi tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak memiliki unsur Allah. Oke. Mau diceritain sama dia. Oke. Bagus. Kita selamat untuk itu. Kita selamat untuk itu. Tidak ada sesuatu apapun di atas muka bumi ini yang tidak memiliki sisi keilahian. Betul? Bukan, salah, nggak nangkep, Bang. Maksudku, sekarang ini semua ciptaan dia, pasti ada sesuatu unsur Allah di dalam itu. Oke, sama seperti Yesus kan? Jadi, bukan gitu. Jadi, bukan gimana? Mau lari kemana Anda terombang-ambing kayak begini? Coba, Anda mengatakan semua yang ada di atas muka bumi ini ada unsur keilahian di dalamnya, ada ekspresi ketuhanan di dalamnya. Ekspresi ketuhanan bukan keilahian, beda Bang. Apa bedanya? Jadi Tuhan itu ketuhanan dan keilahian. Keilahian itu tidak dibagikan ke semua benda, ke semua orang. Terus kalau ketuhanan? Maksud saya ciptaan dia menggambarkan bagaimana dia. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Benar kan Quranku? Benar kan? Anda terombang-ambing dalam kesesatan itu. Kita sudah jauh ini. Kita ngapain coba bahas ini? Sementara Yesus yang saya katakan tadi itu loh. Lu nggak usah ke sana kita. Yesus itu adalah manusia. Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan manusia, bukan anak manusia. Lalu Anda mau mengekspresikan Yesus itu seperti Tuhan dengan cara apa? Yesus serupa dengan Bang Suma. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Terus Anda mau terombang-ambing dalam kesesatan seperti apa? Coba. Ada telepon mungkin masuk. Dia lagi lihat Yeremia 10 nomor 6. Ya inilah kebenaran Al-Quran. Orang-orang kafir itu terombang-ambing di dalam kesesatan. Tadi siang kita sudah membuktikan bagaimana kemudian orang-orang ini menipu diri mereka sendiri. Makan 3, ngaku 1. Itu. Jelas itu ya. Ini anak yang keberapa, Bang Zuma? Gimana? Ini anak yang keberapa? Alontong. Ya kemarin kan Halizo kan? Anak tiri saya. Ini anak tiri nih. Makan 3 bayar 1. Ya, kemana dia ini? Duanya hutang mungkin karena dipijak sama anu ini. Kan ada juga beli 3 dapat 1. Beli 1 dapat 3. Bayar 1, duanya hutang. Aduh. Googling. Ya udah, teman Kristen yang mau nemenin Alontong boleh minta permintaan ya.
Cep, tolong di ini ya, dikondisikan dulu. Saya OTW pulang. Kalau udah cukup, kalau udah cukup Oke. saya Iya. nggak apa-apa keluar aja. Kenapa? Jadi gimana, terbukti nggak? Apanya yang terbukti? Al-Qur'annya? Ya terbuktilah. Saudara saya terombang-ambing. Yeremia dulu, Yeremianya gimana? Yeremia sudah jelas mengatakan gini, tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan, engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Itu jelas itu. Itu sudah tidak bisa dipatahkan oleh argumen apapun, kecuali Anda mempertontonkan Anda sedang terombang-ambing di dalam kesesatan. Itu aja yang bisa Anda lakukan. Selebihnya nggak ada. Karena Anda akan diberatkan oleh data-data di dalam kitab saudara. 1 Yohanes 3 nomor 2, manusia serupa dengan Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Karena Yesus akan sama seperti kita. Sementara Tuhan, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan engkau. Oke, mana? Anda ingin mengatakan, oh tidak, setelah mendengarkan data-data yang saya sajikan, Anda masih juga terombang-ambing dalam kesesatan Anda. Inilah kebenaran Al-Quran itu. Kebenaran Al-Quran itu mutlak, tidak bisa diragukan bagi orang yang berpikir. Oke? Paham ya saudara ya? Dan ending daripada ayat ini apa yang diterangkan oleh Allah? Wa yamudduhum. Itu Tuhan mengatakan apa? Dan membiarkan mereka. Anda dibiarkan terombang-ambing dalam kesesatan. Anda sendiri yang mau. 1400 tahun silam. Kalau abang mau lihat kebesaran Yesus, baca Wahyu aja. Kebesaran Yesus nggak bisa. Suaranya seperti air bah. Nggak bisa seperti itu. Jadi abang ngambil sebagian, yang lain nggak diterima gitu. Yang sepotong-sepotong itu namanya bukan diskusi, itu artinya pembenaran diri sendiri. Baik. Apa yang Anda ingin jajakan kepada saya di dalam kitab saudara, kitab Wahyu tulisan Markus itu? Silakan. Tidak, maksud saya begini. Ya, silakan Anda uraikan. Abang kan bilang kan tadi Allah tidak bisa serupa apapun dan besarnya. Makanya kalau abang melihat Yesus sebagai Allah yang dalam rupa sesungguhnya, baca Wahyu, itu aja maksudku. Iya, itu di dalam Wahyu kenapa dia? Ya dia perkasa. Dalam wujud yang aslinya tuh, dalam wujud yang asli. Oke. Tetapi kenapa di dalam kitab saudara diterangkan kita akan melihat Yesus, kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan apa gimana dalilnya itu? 1 Yohanes 3 nomor 2. Coba Anda baca di situ. Iya. Apa yang diterangkan di sana? Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Oke? Apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan sama, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan sama, kita akan serupa. Allahu Akbar. Masya Allah. Memang sulit mengajarkan. Gimana kawan? Google kali ya? Mungkin kelihatannya. Bang, nggak usah keluar dari TikTok bang, biar aku cariin ayatnya aja, biar abangnya bisa diskusi, ya, tanpa harus keluar dari TikTok. Iya. Kalau cuman satu device-nya. Nanti cari lu. Kami bisa bantu kok. Iya, nanti cari-cari di Wahyu aku. Iya, betul bang. Kalau ada ayat yang dicari, kasih tahu aja tuh Cebi, itu sekretaris saya di room ini. Jangan buka sendiri bang, nanti kebuka Wahyu 5 nomor 6. Aduh parah. Jangan gitu. Kebuka Wahyu 5 nomor 6 wah. Gimana mulai? Kebuka 1 Korintus nanti. Tapi serupa dengan ular naga. Bang, balik bang, tolong bang, balik. Salah buka bang, Wahyu 5 nomor 6. Boleh aja bang. Salah buka nanti.
Ya sambil nonton sinetron kayaknya ini orang. Sambil nonton sinetron nih. Ya, nggak gini, kan lagi cari Tuhan nih. Ya kan? Wih, kebuka Wahyu 5 nomor 6. Bukan kalian salah. Dia takut sama yang sebelah kanannya itu. Ada Wali Songo nongol. Ada seh. Parah. Mana? Dengkotnya muncul. Mana ini? Tapi kayaknya donatur ini. Cek kan Pak. Saya lagi makan, jangan ganggu. Oh, Masya Allah. Balik dulu, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu baru namanya anak ayam. Apa itu? Kok aku kaget? Anak kambing, anak domba itu. Anak domba. Domba kan tadi kan ya? Bagaimana saudara Lontong? Kita akan, apabila Yesus datang menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti dia. Kita serupa, homoios dalam bahasa Yunani. Lalu kamu mau terombang-ambing di dalam kesesatanmu? Takut benar sama Ahisugi, takut dia. Begitu dia berpikir Ahisugi sudah nggak ada, ya kan? Dia nggak baca ini, dia nggak Google dia nih. Dia cuma menunggu Ahisugi pergi. Hilang lagi. Astagfirullah. Baru aku lihat ini bentar udah hilang lagi Ya itu jangan dibawa-bawa, masih asik makan ini. Di sampingnya ada Wali Songo, kaget dia. Takut dia keluar. Ini lontong campur kacang goreng. Naik lagi satu OT namanya opor. Lontong sayur karya Luga Timbunan. Tak. Mari makan lontong sayur. Atau dia cari cara estetik biar kabur. Bisa jadi. Kayak jurus biasa. Ini Bang, yang balik dikatakan aja Bang, aku cariin ayatnya Bang. Balik Bang. Dikatakan Maksudnya? mereka. Saya tahu. Lo kok jadi tanya ke si kita? Kenapa nanya ke saya? Kan saya mengatakan 1 Yohanes 3 nomor 2, kenapa Anda nyelam? Ya jadi maksudnya gimana Bang? Kenapa? Maksudnya adalah kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dan dalam keadaan yang sebenarnya kita serupa dengan dia, homoios. Ya. Nah, sehaya dan sesifat. Gimana? Sehaya dan sesifat. Betul. Nah, sekarang dalam keadaan Yesus yang sesungguhnya itu siapa menurut saudara? Kan sekarang belum kelihatan, belum tahu. Ini yang diterangkan Al-Qur'an ini. Ya. Kamu terombang-ambing dalam kesesatan, kamu tidak sadar. Ini jelas. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Ya, itu kan ada di perumpamaan. Sebab kita akan, bukan perumpamaan ini. Sebab itu sama kita, itu menjelaskan apa yang di perumpamaan Tuhan Yesus tentang butir gandum yang mati. Anda nggak bisa membiarkan orang lain berbicara. Bagaimana Anda mau pintar? Oh iya, maaf. Ya, apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Iya. Apa masalahnya Bang di situ? Ya kayak gitu, memang benar. Ya, keadaan Yesus yang sebenarnya itu nanti apa? Tuhan atau manusia? Manusia Allah. Manusia. Hah? Manusia Allah. Manusia Tuhan. Berarti dia sama seperti Timotius. Ya sama dengan semua. Kami ini nanti akan serupa dalam. Di mana? Dengarkan. Ingat.
Ingat-ingat tadi saya mengatakan bahwa Yesus itu menyatakan dirinya sebagai apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan atau dia menyatakan dirinya sebagai utusan Tuhan? Dia adalah. Nah, di mana dalilnya itu? Di sepanjang Alkitab itu katanya kan. Itu kan Anda dibiarkan, ya kan? Dibiarkan Anda itu terombang-ambing, Bung. Dia mengerjakan apa pekerjaan yang Bapak lakukan. Iya, berarti dia utusan. Gini Bang, dia mengerjakan pekerjaan yang Bapak lakukan. Bayangkan, aku mengerjakan pekerjaan yang jiwaku lakukan. Loh, kok jadinya kayak gitu? Anda menambah-nambahkan dalil. Anda mengatakan, dengar. Ketika kita melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, kita akan sama seperti Yesus. Nah, keadaan Yesus yang sebenarnya itu seperti apa? Dia itu manusia dan Allah. Berarti kita juga adalah manusia dan Allah. Manusia dan Allah di dalam hayat dan sifat. Berarti kita juga manusia. Kan belum jangan dipotong sebentar. Tapi tidak dalam keilahian, bukan dalam posisi kealahan. Kita akan sama seperti Yesus. Gimana tuh? Kita. Ayo. Mantap. Akan sama. Kita akan sama seperti Yesus. Dalam keadaan Yesus yang sesungguhnya, kita akan sama seperti dia. Kalau dia Tuhan, kita Tuhan. Kalau dia manusia, kita juga manusia. Yang mana yang benar? Jadi kita berbagiannya, dia Tuhan atau dia manusia? Kita berbagiannya di dalam, dia kan ini ada anak tunggal Allah. Tapi di satu sisi, dia adalah yang pertama dari yang sulung dari yang dibangkitkan. Jangan cerita ke sana. Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, apapun itu. Mau dia monyet, mau dia naga, mau dia Tuhan, mau dia ilahi, mau dia Yahweh. Kita akan sama seperti Yesus. Sekarang coba Anda pikirkan. Anda ini kelak menjadi Tuhan atau tetap aja menjadi manusia? Kan katanya kita udah jadi keluarga Allah, keluarga kerajaan Allah. Siapa yang Berarti Anda juga adalah Tuhan gitu? Tidak, dalam posisi pilihan tidak. Jadi kami itu berbagian di dalam hayatnya Kristus. Mengapa? Karena ada roh Tuhan di dalam kami. Jadi Yesus itu apa? Sebenarnya Yesus itu apa? Tuhan atau manusia seperti Anda? Ya tinggal lihat Alkitab. Dia itu katanya seperti apa? Bapa. Nah, berarti Anda sama seperti dia. Berarti Anda juga adalah Bapak. Berarti Anda juga adalah Tuhan. Dengar dulu Bang, gantian kita. Kembalikanlah aku seperti sebelum aku datang kepada dalam rupa manusia. Kembalikan aku kepada kemuliaan yang telah kumiliki sebelumnya. Artinya apa? Dia itu dari awalnya memang udah mulia. Iya, oke. Kenapa Anda tidak mengakui? Kenapa Anda tidak mengakui bahwa Anda juga ini, saudara lontong ini juga nanti akan menjadi Tuhan? Kenapa Anda tidak akui itu? Karena memang nggak dibilangnya sebagai posisi Tuhannya, tapi rupanya. Hei, inilah yang Al-Quran katakan, Anda terombang-ambing di dalam kesesatan. Apa yang Anda jajakan ini coba? Tadi Anda mengatakan, iya, kita akan sama. Nah, Anda kemudian memutar lidah, Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sekarang kalau Yesus adalah Tuhan dalam keadaan yang sebenarnya, maka Anda juga Tuhan. Gimana? Nonton golek lagi. Anda mengatakan Yesus itu manusia apa itu? Jijik aku dengarnya. Manusia manusia theos. Anda mengatakan itu, tapi tidak pernah dikatakan Yesus itu adalah manusia Tuhan. Lebih hebat Timotius di dalam 1 Timotius 6 nomor 1 disebut sebagai manusia Tuhan. Gimana tuh? Anthropos theos. Di mana Yesus dikatakan anthropos theos? Tidak pernah. Timotius disebut, tetapi engkau hai manusia ilahi. Nah, coba. Hai manusia Allah.
hai manusia Theos, hai manusia dewa. Ini dikatakan dalam kitab Allah sendiri. Kalau Yesus itu hanya sampai ke prototokos dia. Iya, betul. Prototype. Hanya itu. Tapi kalau Timotius, dia disebut sebagai manusia ilahi. Bayangkan, saudara-saudara. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu manusia ilahi, bullshit, nggak ada dalilnya. Yang disebut manusia ilahi itu adalah Timotius. Baca 1 Timotius 6 nomor 11. Jadi yang pantas menyandang predikat sebagai Tuhan, kalau Anda ingin paksa, ya Timotius, karena dia digelari manusia ilahi. Al-Quran tidak goyang, sedikit pun Al-Quran itu tidak goyang. Anda terombang-ambing. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Subhanallah. Inilah yang ada sekarang. Begitu Oten naik, pasti terombang-ambing dalam kesesatan. Pasti diperolok-olokkan oleh dirinya sendiri. Pasti itu. Karena Allah yang mengatakan, Allah akan memperolok-olokkan mereka. Maka yang tampil kemudian adalah Anda itu terolok-olok. Kenapa terolok-olok? Karena logika Anda itu tidak nyampe. Padahal antara mulut dan otak berdekatan. Coba, gimana ceritanya ini Al-Quran mau diingkari? Kalau Al-Quran seakurat ini menyatakan itu. Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ini dia. Ya, gimana tuh? Oh, Yesus itu adalah manusia ilahi. Mana dalilnya? Timotius ada dalilnya. Timotius dikatakan 1 Timotius 6 nomor 11. Hai engkau manusia ilahi. Nah, bayangkan itu. Oke, saya rasa begitu, teman-teman. Kalau ada lagi yang mau diterapi, silakan dinaikkan. Di sini ada guru kita. Silakan. Kabur ya? Kemana dia ya? Lontong sayur udah laku dibeli dewa. Dewa cuci muka pakai air lontong.